Jumpa lagi kawan-kawan semua, sobat-sobat semua. Pada kesempatan kali ini kita sedikit menjelaskan ya bagaimana caranya untuk menyusun ataupun menumpuk adonan odading. Walaupun di tayangan awal kita pernah mengaplikasikan ini ya, tapi ini untuk kedua kalinya bila ada teman-teman yang penasaran. Jadi sebelumnya adonan yang sudah kita persiapkan itu dibagi dua ya. Dari rumah tadi kita membagi dua adonan dalam dua kantong plastik, nah, seperti ini. Dan yang di belakang ini atau yang di plastik kantong kecil itu adalah gula halus ya, atau gula tengah, lapisan gula tengah pada odading. Nah jadi ini teman-teman semua ya, kita sama-sama belajar. Dan ini untuk memudahkan kinerja kita. Jadi kalau adonan ini terbelah jadi dua, kita tidak perlu repot-repot meratakan di sini kemudian dibagi dua. Tetapi sudah dalam kantong dua ini tinggal kita meratakan satu persatu. Karena di odading itu kan kalau ingin odading yang terbelah itu artinya yang ada wijennya itu kan harus mempunyai 3 lapisan. Yang pertama yaitu adonan utama ya, yang kita ratakan. Ini kita ratakan menjadi seperti bentuk kotak ya, jadi segi 4. Nah sampai kita rata. Ini akan sangat mudah ya teman-teman ketika kita dimasukkan dalam satu kantong. Artinya adonan tadi yang sudah kita pisahkan untuk mempermudah kita dalam kerjaan kita. Jadi intinya hanya seperti itu, tidak ada perbedaan resep ataupun itu hanya awalnya satu sekali ngadon kemudian dipisah menjadi dua. Hanya sekali lagi hanya untuk mempermudah ketika kita melakukan perataan. Dan karena ini kan akan ditumpuk ya teman-teman, dari satu adonan kemudian dibelah menjadi dua, dan di tengahnya itu nanti kita beri lapisan gula halus. Nah setelah kira-kira rata seperti ini, kemudian kita meratakan gula halus secukupnya. Artinya ini gula halus secukupnya, kita tidak membuat banyak. Jadi gula halus itu hanya kisaran sedikit saja, artinya beberapa on ya. Ini takaran gula halus itu 1 kilo tepung terigu ya. Dan ini ada sisa gula halus kemarin. Jadi kalau gula halus itu kan kalau tidak habis masih bisa dipakai untuk hari berikutnya. Jadi dalam 2 hari atau 3 hari maksimal itu masih bisa kepakai kalau untuk gula halus ya, seperti itu. Gula atau gula lapisan tengah. Jadi tidak perlu khawatir kita membuat agak sedikit banyak juga tidak apa-apa. Karena ini kan murni, tidak ada mentega, tidak ada pengembang, jadi tidak perlu khawatir untuk adonan ini menjadi basi ataupun baunya menyengat. Tetapi tetap dia seperti itu, bahkan semakin bagus ketika sudah menginap 1 hari. Karena gula lapisan tengah itu juga tidak bisa langsung kita pakai ya. Ini bukan tidak bisa, sulit kita untuk meratakannya ya. Jadi itu salah satu metodenya agar mudah untuk meratakan. Kalau gula halus ataupun gula lapisan tengah itu kita buat kemudian langsung kita ratakan, memang ada beberapa orang itu seperti itu, jadi langsung diratakan di atas. Cuma untuk cara pengelebaran seperti ini itu dia amat agak kesulitan ya, apalagi bagi kita yang belum pernah melakukan hal serupa. Jadi bagi kami sendiri ini yang sudah menjadi hariannya seperti ini. Jadi gula lapisan tengah itu kita ratakan, kita lebarkan sesuai dengan lebar adonan utama kita tadi ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi tinggal ratakan. Kalau dengan tangan mungkin tidak bisa rata, kita bisa menggunakan seperti tadi botol ya, agar lebih mudah kita menggilingnya, artinya supaya lebih rata. Nah kemudian setelah rata, kita ini dilipat agar untuk mengangkatnya saja lebih mudah ya teman-teman. Kemudian kita usaha untuk menutup semua lapisan yang tadi, yang adonan pertama tadi, dengan lapisan gula halus. Jadi usahakan semua itu tertutup. Nah, seperti itu. Jadi jangan ada ruang ataupun bolongan ataupun celah di tengah-tengah. Walaupun nanti ada, itu kan nanti di pinggirnya ya,
kita masih punya sisa-sisaan, karena di pinggir-pinggir itu kan otomatis masih agak tebel ya, karena dari tarikan-tarikan kita yang ada di tengah pada lapisan gula halus tadi menyisakan pinggir-pinggir itu bisa kita ambil, kita ratakan lagi untuk menutupi kalau ada yang bolong-bolong, agar nanti ketika sudah dipotong-potong itu akan memudahkan untuk agar tidak lengket ya. Artinya adonan pertama dengan adonan yang di atas itu tidak lengket. Jadi mumpung ada sisa-sisa itu kita untuk menutupi pada bagian-bagian yang masih renggang. Artinya karena tarikan gula halus itu kan kadang bisa rata ataupun kadang justru malah kita paksakan terjadi seperti lubang ya. Artinya gula halus itu pecah di lapisan atasnya itu kan, seperti itu. Nah jadi seperti ini ya, ini hanya metodenya saja ya teman-teman semua. Nanti silahkan teman-teman bila ingin mencobanya, ini kalau dari kami metodenya seperti ini, dan ini menurut kami lebih simpel ya. Nah setelah itu, setelah adonan pertama dan kemudian gula halus sudah kita tumpuk menjadi satu, berarti kan adalah lapisan yang paling di atas untuk menutupi ini. Jadi ini lapisan yang paling atas ya teman-teman semua, sama ukurannya kira-kira, karena kami memang tidak ditakar dalam arti dengan timbangan atau apa, tetapi lapisan satu dan lapisan yang nomor 3 yang paling atas, yang tengahnya tadi adalah gula lapisan tengah atau gula halus ya, kalau kami menyebutnya gula halusnya kan, seperti itu, atau gula lapisan yang ada di tengah. Kemudian yang paling atas ya tentunya adonan yang tadi, yang satunya kita ratakan sama persis dengan yang pertama tadi, bedanya ini hanya untuk menutup yang paling atas. Nah seperti ini sampai kira-kira bisa menutupi adonan yang 1 dan 2 tadi, diratakan kira-kira seperti itu. Kemudian setelah kira-kira ini rata ya, nanti kan teman-teman bisa mempraktekannya. Nah seperti ini hanya metode kami ya, sekali lagi teman-teman ya. Jadi setelah rata ini nanti bisa ditumpuk pada lapisan tadi ya yang sudah kita persiapkan. Nah ini tadi kan sudah lapisan gula sudah di atas, artinya ini ada lapisan 1, lapisan 2. Kemudian kita taruh atasnya ini tadi. Nah ini sama persis seperti gulanya tadi ya, seperti gula halus ataupun gula lapisan tengah tadi, semua agar tertutup rapat. Nah, kira-kira seperti ini, dirapatkan sampai semua tertutup. Nah kemudian ini kita diamkan ataupun kita tutup dengan kain atau apa ya yang mudah untuk proses pengembangan lagi. Nah kira-kira sekitar 10-15 menit lah sambil kita meratakan adonan yang lainnya, karena kita juga kan di sini membawa adonan cakwe, jadi kita sambil meratakan itu menunggu kompor. Nah setelah beberapa menit, setelah sekitar 10-15 menit, kemudian kita ratakan, artinya supaya gula itu benar-benar rata ya, artinya lapisan 1 dan 2 di tengahnya itu ada gula, supaya bisa pas, kira-kira pas ketika dipotong nanti itu terbelah menjadi 2. Jadi tadi sudah diperlihatkan ya, yang gulanya di tengah itu sampai, nah di apa ya teman-teman, artinya ditekan agar gula tengah itu kelihatan dan jangan menempel. Yang lapisan bawah dan lapisan yang paling atas itu jangan menempel, biar kelihatan lapisan gula tengahnya tadi. Itu intinya supaya tidak lengket ya, nanti ketika dibelah, nah itu otomatis kan nanti bisa terbelah ataupun dibelah dengan mudah kan, seperti itu. Nah jadi ini prosesnya ya teman-teman semua, diratakan ya, diratakan kira-kira sudah sama, kita bentuk menjadi ya kotak, artinya persegi seperti ini. Tapi itu tergantung teman-teman semua, karena setiap orang prosesnya dan caranya mungkin akan berbeda walaupun tujuan sama. Nah setelah itu kita sudah berani ya teman-teman, karena kalau yang lama tadi adalah setelah kita meratakan kemudian kita menutup tadi yang agak lama. Nah kemudian setelah terjadi kita sudah bisa meratakan ini, sudah berani untuk kita potong, kemudian kita goreng kan, seperti ini. Dan ini memang kalau di potongan pertama itu pasti agak terkendala ya teman-teman, karena pinggirnya itu kan
tidak mungkin rata. Jadi kadang kita ratakan, ada sisanya. Nah, sisanya itu juga tidak kita buang, artinya kita masih bisa kita manfaatkan untuk membuat untir-untir atau apa-apa. Jadi tidak benar. Ini sisanya teman-teman, ini masih bisa kita manfaatkan dan kita gunakan. Nah, kalau yang di potongan kedua tentunya akan hasilnya pun akan lebih baik ya, artinya rata dan kemudian sama ya, artinya bila kita tarik pun akan lebih panjang karena memang posisinya ini di tengah, jadi kita lebih leluasa membuatnya ini akan lebih panjang ya, artinya seperti ini, dan otomatis bisa memaksimalkan potongan kita. Nah, ini ya teman-teman semua, sedikit penjelasan dari kami dan mudah-mudahan sedikit bermanfaat buat kita semua. Kami pun belajar, dan terus support channel kami ini ya. Terima kasih dan sampai berjumpa di tayangan berikutnya. Salam untuk kita.